Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, sehingga saya dan beserta teman kelompok saya mampu membuat PPT dalam judul alternatif penyelesaian atau jalan keluar kegagalan. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkenalkan, nama saya Amdi Aya dengan NIM 2002 04 622004. Dan perkenalkan teman kelompok, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 2002 04 62 2010. Nah, di sini kami menawarkan 5 pembahasan yang penting dalam presentasi dari kelompok saya, yaitu komunikasi, belajar dari kesalahan, ketiga itu mencari alternatif atau jalan keluar, keempat itu adalah kreativitas, kelima itu mengefisienkan jalan keluar masalah. Nah, pertama-tama yang kemudian saya bahas di sini adalah komunikasi. Kita next di halaman selanjutnya. Nah, komunikasi. Kenapa kemudian komunikasi sangat berperan penting dalam menjalankan kewirausahaan? Karena di situ memang sumber daripada bisnis yang kita jalankan itu sendiri. Makanya kita tawarkan dari komunikasi di PPT ini. Nah, komunikasi sifatnya tidak hanya seni berbicara saja, namun komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, slogan, lambang, gambar, video, iklan, dan komunikasi verbal lainnya. Artinya apa? Komunikasi di sini adalah memudahkan sarana dan prasarana. Nah, kemudian fungsi komunikasi yaitu meningkatkan pemasaran produk, menyelesaikan suatu masalah, kemudian meningkatkan kerjasama, meningkatkan kualitas pemimpin, dan menambah relasi. Nah, komunikasi memang erat kaitannya dengan kewirausahaan atau bisnis yang kita jalankan. Makanya komunikasi memang hal yang paling substansial dalam kewirausahaan. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada slide selanjutnya, yaitu belajar daripada kesalahan. Nah, sering sekali memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kewirausahaan itu sendiri pasti ada beberapa permasalahan dari bisnis kita, terutama bagaimana kita merespon untuk mengambil belajar atau dari kesalahan itu sendiri. Nah, kegagalan kerap disebut adalah suatu usaha atau sadar yang tidak berhasil dilaksanakan, sementara kesalahan dapat dibuat secara tidak sadar. Nah, ada beberapa langkah yang kemudian dapat Anda lakukan atau saya tawarkan di sini agar menjadi pribadi yang lebih mudah menerima kesalahan, yaitu perbaiki kesalahan dalam artian ketika suatu masalah yang terjadi dalam kewirausahaan, kita harus pertama-tama cerna atau menganalisis masalah tersebut secara tersistematis. Kemudian langkah selanjutnya itu catat kesalahan dan keberhasilan sebagai cerminan masa yang akan datang atau cerminan daripada kegagalan dari kesalahan kita yang telah terjadi. Kemudian targetkan menjadi lebih baik dan bukan menjadi baik. Dalam artian di sini menargetkan menjadi lebih baik bukan menjadi baik. Artinya banyak persaingan yang terjadi dalam kewirausahaan. Artinya kita berupaya bagaimana kemudian kita mencari kebaikan dalam kewirausahaan itu sendiri. Kemudian percaya pada kemampuan diri sendiri. Artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Di sisi lain, kita juga bisa mempelajari dari segi kepemimpinan dalam menjalankan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu mencari alternatif atau jalan keluar. Nah, di sini ada 3 poin pembahasan yang kami tawarkan, yaitu temukan penyebab kegagalan. Nah, korespondensi dari PPT yang kami buat yaitu jika kondisi pikiran yang lebih jernih dan terbuka, coba cari apa akar permasalahannya atau penyebab utama dari kegagalan dan usaha Anda. Nah, bagaimana caranya kita menjalani? Cari dan temukan sumber utama.
di lapisan terdalam, bukan hanya yang ada dalam lapisan terluar. Artinya, ketika sebuah masalah kita harus selesaikan, tidak untuk dihindari, apalagi ditinggalkan masalah itu. Nah, selanjutnya itu mencari peluang baru. Mencari peluang baru di sini adalah cara untuk menyelesaikan kegagalan dan mendapatkan jalan untuk berkembang ke arah yang lebih maju atau lebih mendorong kepada kemajuan. Nah, di sini bisa kita terapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu adalah fokus pada target. Selalu kita imajinasikan setiap kali Anda menjalani usaha agar menjadi penyemangat sekaligus penjaga agar tidak melenceng dari jalan yang harus ditempuh. Karena dalam banyak kasus, kegagalan berwirausaha itu berpotensi yang sudah disusun sedemikian matang tidak bisa berjalan dengan baik karena fokus yang kurang dari para pelaku usaha itu sendiri. Makanya kalau dalam mencari alternatif atau jalan keluar usaha, jauh sebelumnya kita pikirkan apa yang terjadi ketika ada suatu masalah yang tidak ingin kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari slide selanjutnya, teman saya dari Muhammad Syafei ingin melanjutkan daripada pembahasan dari PPT ini. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Jadi materi yang saya akan bahas yaitu kreativitas. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Jadi komunikasi terbuka itu bagaimana cara kita untuk mampu menawarkan barang usaha kita kepada orang lain. Dan kedua itu kenikmatan dalam bekerja. Tanpa adanya kenikmatan kita tidak mampu menjalankan usaha tanpa adanya rasa menikmati dan tidak ada rasa terkekan dalam bekerja. Yang ketiga itu kenikmatan dalam mencoba ide-ide baru. Dalam mencoba ide baru itu adalah hal yang wajib harus diterapkan pada berwirausaha, karena tidak mungkin orang tertarik kepada produk kita kalau kita tidak mempunyai kreativitas yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat itu mengutamakan laporan-laporan, pengawasan, dan perketatan pada peraturan. Jadi tampaknya ada laporan pada usaha kita itu tidak ada dokumentasi daripada anggota atau bos untuk melaporkan perkembangan usaha kita, dan peraturan di usaha kita itu diberlakukan supaya usaha kita tidak mudah jatuh bangkrut. Selalu ada ikatan dalam peraturan. Yang terakhir itu adalah mengefisienkan jalan keluar masalah. Yang pertama-tama gitu itu ketika kita ingin keluar dari masalah usaha kita, yaitu evaluasi apa kesalahan kita. Nah, evaluasi tersebut adalah hal yang penting juga. Kita tidak ingin kembali jatuh pada lubang yang sama. Yang kedua itu adalah rasa syukur, karena dengan bersyukur Anda akan mendapatkan apa yang sebenarnya Anda cari. Tidak ada yang salah dengan kegagalan, bahkan tidak ada kerugian dalam kegagalan. Yang ketiga itu perencanaan. Peluang yang harus Anda lakukan adalah membuat perencanaan untuk merealisasikan gambaran dan peluang tersebut untuk membuat rencana yang lebih baik dan lebih matang daripada rencana yang pernah Anda buat sebelumnya.
Yang keempat itu, kita harus selalu berpikir positif. Itu adalah kunci yang pertama, cara untuk mengatasi kegagalan. Jadi dalam berwirausaha ini, ketika kita berpikir negatif, biasanya itu yang akan dipikirkan adalah sesuatu yang bersifat menyalahkan atau takut salah atau gagal. Yang kelima itu, kita harus menerima segala risiko atau menerima kegagalan. Tidak ada namanya itu usaha tidak gagal, dan tanpa adanya sebab sebelum dan akibatnya. Dan setelah sesuatu itu yang terjadi, jadi semua usaha itu pasti ada sebab akibatnya kalau kita ingin berusaha. Jadi kita harus menerima kegagalan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 6. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman, kepada dosen, menerima semua penjelasan kami. Cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.